Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali dengan saya, Dwi Putri Nurhayati Sakti SPDGR, Guru Bimbingan Konseling di SMP Negeri 1 Bowai Satap, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini adalah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang artinya pembelajaran berdiferensiasi untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Bahwa setiap anak adalah unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan berliterasi dan numerasi, dan lainnya. Pasti juga berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid, berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar, berbicara dengan guru sebelumnya, membacakan rapot murid di kelas sebelumnya, atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru juga dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya.
Diferensiasi konten, mendiferensiasi konten berkaitan dengan apa yang bisa kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum ya. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalankan oleh murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Ya, tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus dapat berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid ada kesepakatan kelas yang dibuat dalam keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dengan demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.